وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali bersama-sama membaca, mempelajari, dan mengambil manfaat dari hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah merupakan junjungan, merupakan pemimpin, pembimbing, dan penuntun kita dalam kehidupan dunia ini agar kita selamat nanti di hari kiamat. Maka sebab itu kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik, hendaklah kita menganggap penting, menganggap hal yang pokok dia di dalam mempelajari dan memahami serta mengamalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang kita akan bacakan, yang kita akan pelajari sekarang adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nah, sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani, Al-Kharaiti, Imam Al-Baihaqi, Abu Nuaim, dan yang lain-lainnya. Dan kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, wa hadza isnadun sahih rijaluhu kulluhum thiqat. Jadi hadis ini sanadnya adalah sahih dan para perawinya semuanya adalah thiqat, yaitu kuat. Adapun lafaz atau matan hadisnya ya adalah an Abdullah ibni Somit, dari Abdullah bin Somit, an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari Abu Dzar radhiyallahu an, qala, berkata, yaitu Abu Dzar, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Amara pernah memerintahkan, pernah menyuruh atau pernah mewasiatkan nih kepadaku, khalili kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisab'in, dengan 7 perkara. Jadi kekasihku yaitu Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada saya, pernah memerintahkan kepada saya, kata Abu Dzar, yaitu 7 perkara. Amaroni bihubbil masakin wa dunuwi minhum. Jadi beliau memerintahkan kepadaku agar mencintai orang-orang miskin, wa dunuwi, dan dekat, yaitu dengan mereka. Wa amaroni an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Beliau memerintahkan kepadaku agar aku senantiasa melihat, memandang kepada orang yang di bawahku, orang-orang yang berada di level bawahku, wala anzura ila man huwa fauqi, dan agar aku tidak memandang orang yang berada di atasku. Wa amaroni an asila rahima wa in adbarat, dan beliau memerintahkan kepadaku agar aku senantiasa menyambung silaturahmi, wa in adbarat, walaupun orang yang disilaturahmikan tersebut, orang yang kita bersilaturahmi kepada orang tersebut, dia membelakang atau menghindar. Wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an, dan beliau juga memerintahkan kepadaku agar aku tidak meminta sesuatu pun, yaitu kepada seseorang pun. Wa amaroni an aqula
bil haqqi wa in kana murran. Dan beliau memerintahkan kepadaku agar aku mengatakan kebenaran walaupun pahit rasanya. Wa amaroni an la akhafa fillahi laumata laim. Beliau memerintahkan kepadaku agar aku senantiasa tidak takut kepada celaan orang yang mencela di dalam melaksanakan ketetapan, dalam melaksanakan perintah Allah ya subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, wa amaroni an uksira min qawli la haula wa la quwata illa billah. Beliau juga memerintahkan kepadaku agar memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Ya, karena ucapan la haula wa la quwata illa billah itu adalah merupakan satu gudang yang berada di bawah arsy. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena sesungguhnya ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah merupakan satu gudang dari gudang-gudangnya surga. Nah, itulah matannya. Jadi hadis ini kendati pun disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ya radhiyallahu an, tetapi ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat beliau yaitu Abu Dzar ya dimaksudkan juga lah untuk kita sebagai umatnya. Karena bimbingan yang diberikan kepada Abu Dzar maksudnya adalah juga untuk kita. Ya, karena ini bukan hadis yang bersifat khusus untuk Abu Dzar, tetapi ini adalah juga merupakan sabda bimbingan Rasulullah untuk kita umatnya. Nah, beliau mengatakan atau memerintahkan, mewasiatkan kepada kita, yang pertama adalah agar kita ini mencintai orang-orang miskin dan kita hendaklah dekat dengan mereka. Ya, tidak boleh kita menghindar, tidak boleh kita menjauh dari mereka. Kita wajib mencintai mereka sebagaimana anjuran perintah Rasulullah. Tidak boleh kita membenci mereka, tidak boleh kita menjauh, merasa jijik kepada dengan mereka, bahkan kita merendahkan, menghina, menganggap ya katakanlah sampah orang-orang miskin itu tidak boleh. Ya, makanya kita laksanakan ya menjalankan perintah Nabi agar senantiasa mencintai mereka. Yang kedua, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita memandang dalam masalah-masalah dunia, masalah harta, masalah jabatan atau status sosial, ya hendaklah kita melihat, memandang itu kepada orang yang berada levelnya di bawah kita, agar kita bisa bersyukur, ya agar kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan jangan kita memandang orang yang berada di atas kita, di atas level kita. Kenapa? Ya tadi, kita kalau melihat ke atas, kita akan selalu ya merasa tidak memiliki karunia, tidak memiliki nikmat. Jadi kenikmatan di depan mata kita, kalau kita melihat orang lain ternyata lebih ya daripada kita, makanannya lebih enak, rumahnya lebih besar, kendaraannya lebih bagus, dan yang lain-lain, maka ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, kita tidak merasakan kenikmatan itu. Hambar rasanya, bahkan boleh jadi pahit rasanya kalau kita melihat orang yang di atas ya daripada orang yang di bawah. Makanya Rasulullah menganjurkan, memerintahkan kepada kita agar senantiasa dalam masalah-masalah dunia lihatlah kepada orang-orang yang di bawah, ya, sehingga kita tetap bisa merasakan nikmat yang Allah berikan. Kita bisa bersyukur kepada Allah, ya, kita bisa berterima kasih kepada Allah, dan bahkan kita bisa membagi kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita kepada orang-orang yang di bawah kita yang membutuhkannya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya beliau memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyambung silaturahmi. Kendati pun orang yang kita sambung itu menjauh dan menghindar. Ya, ini jangan disepelekan perintah Nabi. Karena Rasul juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang tidak peduli kepada kerabat-kerabatnya, bahkan dia tidak mau sama sekali berkunjung, tidak mau sama sekali bertemu ya dengan kerabat-kerabat satu darah, satu silsilah, yaitu garis keturunan.
Ya, sehingga dia tidak peduli dengan kerabat-kerabatnya, bersikap masa bodoh. Bahkan boleh jadi mereka bahagia ketika ada kerabatnya mendapatkan kesusahan, dan dia itu merasa sedih ketika ada kerabatnya mendapatkan kebaikan. Ya, maka ketika ada orang atau ada kerabatnya, ada orang yang ada hubungan darah dengan dia, ya hendaklah dia bersilaturahmi. Ya, karena dengan silaturahmi kerabat yang tadi jauh bisa jadi dekat. Sedangkan tanpa silaturahmi yang memang dia itu dekat dengan kita dalam arti rumahnya, hubungan darah karena dia kakak atau adik kita, kalau kita tidak bersilaturahmi itu akan terasa jauh. Ya, makanya dianjurkan. Ya, dan kita juga disebutkan oleh Nabi, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah yang dikatakan orang menyambung silaturahmi itu adalah dengan membalas silaturahmi. Ketika kakak kita, adik kita, sepupu kita, om kita, tante kita ke rumah kita, lalu kita membalas. Bukan itu yang dikatakan dengan silaturahmi. Tetapi yang dikatakan silaturahmi adalah ketika ada kerabatnya memutuskan hubungan dengan dia, memutuskan silaturahmi, lalu dia tetap menyambungnya, dia tetap mengunjunginya, dia masih mau bertemu dengan kerabatnya tersebut. Bahkan ketika kerabat dalam kesusahan, kesulitan, dia datang untuk membantu, meringankan kesusahannya, dan begitu seterusnya. Itulah keutamaan bersilaturahmi yang diajarkan. Apalagi kalau di sisi yang lain banyak sekali ternyata disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang faidah daripada bersilaturahmi, dan itu sudah sering dijelaskan tentang keutamaan bersilaturahmi. Kemudian selanjutnya beliau berpesan, beliau memerintahkan yaitu agar kita ini tidak membiasakan untuk meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Jangan bermudah-mudahan untuk minta ini minta itu. Ya, hanya untuk sekedar perkara atau sesuatu yang ringan, minta kemana-mana dia minta. Ya, belajarlah untuk melihara kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara tidak terbiasa meminta-minta. Nah, makanya kita juga sebagai seorang muslim harus peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan kita sering mengunjunginya, dengan kita sering bertemu dengan kita akan tahu siapa mereka, orang-orang yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, maka tanpa meminta pun kita bantu. Karena ada di antara kaum muslimin orang-orang soleh yang mereka ada rasa malu, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaannya, sehingga dia tidak mau meminta-minta, padahal dia dalam kesusahan, padahal dia dalam kesulitan. Berdosalah kita, orang yang kita kenal, orang yang kita dekat dengan dia karena dia adalah kerabat kita, atau bahkan dia punya jasa kepada kita, dia pernah memiliki kebaikan kepada kita, lalu kita tidak bisa menolong orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Berdosalah kita. Ya, makanya kita bergaul, hendaklah kita ini berusaha mengetahui siapakah di antara orang-orang yang kita kenal, kerabat atau sahabat yang membutuhkan bantuan. Ya, karena terkadang kita orang meminta bantuan saja kita enggan untuk membantu. Gimana orang yang tidak meminta bantuan karena menjaga kemuliaan, kehormatan dirinya? Ya. Nah, di satu sisi Rasulullah memerintahkan kepada kita agar tidak bermudah-mudahan meminta sesuatu kepada siapapun. Ya. Nah, tetapi kalau kita makanya tidak tahu ada orang membutuhkan bantuan kita, maka dia dalam kesusahan, dan boleh jadi kita juga merasa bersalah nanti karena membiarkan saudara kita dalam kesusahan. Ya, karena di dalam banyak riwayat yang lain, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita agar senantiasa meringankan, bahkan kalau bisa menghilangkan kesusahan, kesulitan yang menimpa seseorang, apalagi itu adalah kerabat kita, apalagi orang itu adalah orang yang pernah memiliki kebaikan atau jasa kepada kita. Kemudian selanjutnya beliau memerintahkan kepada kita agar berkata yang benar.
berkata sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayatnya, apa yang beliau sabdakan di dalam hadis-hadisnya. Berkatalah yang benar. Ya, wa in kana muron, walaupun akibat perkataan itu kemudian dia ditentang, kemudian dia dimusuhi, ya, kemudian dia itu difitnah, ya, makanya walaupun akhirnya jadi pahit rasanya, katakan kebenaran, jangan takut efek imbas atau akibatnya. Ya, ingat, ya, akibat nanti di hari kiamat saja, bahwa Allah itu akan membalas kebaikan kita, ya, ketika kita mengatakan kebenaran. Jadi yang kita perhatikan adalah ganjaran, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akibat kita ini berkata yang benar, ada orang-orang yang katakanlah tidak suka dengan apa yang kita ucapkan. Mereka itu, ya, memfitnah kita dengan apa yang kita ucapkan. Itulah sesuatu yang wajar kalau kita menyampaikan kebenaran. Itulah yang beliau sampaikan kepada kita, untuk belajar kita mengucapkan yang benar, walaupun barangkali nanti akhirnya pahit rasanya. Nah, kemudian juga beliau memerintahkan kepada kita agar tidak khawatir, agar tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan yaitu aturan-aturan atau syariat Allah, dan juga dalam melaksanakan yaitu larangan-larangannya, yaitu meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah, ya, Ta'ala, ataupun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka efek kita memang kalau melaksanakan perintah Allah, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka orang-orang yang mereka itu belum memiliki keimanan itu pasti akan mencela kita. Begitu juga ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah, lalu kemudian kita meninggalkan, ya, kebiasaan-kebiasaan mereka, perbuatan-perbuatan mereka sudah kita tidak ikuti lagi, maka mereka akan mencela kita. Nah, maka dengan itulah, ya, kita tidak usah takut dengan celaan orang yang mencela dalam, ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, atau meninggalkan larangan Allah dan juga larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perintah yang ketujuh, ya, adalah beliau memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kenapa? Karena ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah merupakan satu gudang yang berada di bawah arasy, atau satu gudang dari gudang-gudangnya surga. Itulah karunia yang nanti akan Allah berikan, ya, pahala ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang yang membiasakan diri membasahi lidahnya, membasahi bibirnya dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Itulah 7, ya, kalimat yang diperintahkan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita lewat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, yang kita akan pelajari saat ini adalah pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, yaitu yang pertama, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita lewat Abu Dzar radhiyallahu an, amaroni, ya, beliau memerintahkan kepada saya bihubbil masakin, untuk mencintai orang-orang miskin, wadunuwi minhum, dan agar kita dekat dari mereka. Ya, jadi tidak usah kita gengsi, tidak usah kita merasa terhina, tidak usah kita merasa menjadi hina misalnya, ya, ketika kita berada di antara orang-orang miskin. Boleh jadi orang-orang miskin itu di sisi Allah mereka lebih mulia dari kita, ya, apalagi mereka orang-orang miskin itu, ya, kelak di hari kiamat, ya, lebih mudah barangkali masuk ke dalam surga karena hisabnya sedikit dibandingkan kita yang memiliki banyak harta. Ya, harta yang kita miliki nanti ditanya dari mana kita mendapatkannya, apakah dari halal dan atau haram, dan kemana kita habiskan, kemana kita manfaatkan, kepada tempat yang halal atau yang haram. Coba, semakin banyak harta yang kita miliki, maka akan semakin lama hisab yang akan diberikan kepada kita. Nah, sedangkan mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin itu, ya, mereka boleh jadi
ya mereka akan lebih mudah masuk ke dalam surga karena tidak banyak yang mereka bawa. Makanya boleh jadi orang-orang miskin itu lebih utama daripada kita. Bahkan dalam riwayat juga mereka boleh, ya orang-orang ahli surga ya yang miskin itu mereka 500 tahun lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kayanya. Nah, itulah keutamaannya. Ya, tapi kenapa di antara kita kaum muslimin menjaga jarak ya dengan orang-orang miskin, ya bahkan mereka itu menghindar, ya bahkan menganggap hina, ya atau mereka gengsi, ya merasa jijik dengan orang-orang miskin. Ya apalagi kalau masuk ke rumahnya yang kumuh, ya dinding-dindingnya terbuat dari bilik, lantainya pun masih tanah, ya atapnya pun masih genteng yang ya seperti itulah ya yang tidak baik. Sehingga kadang-kadang ya ketika jalan ya di rumah-rumah orang-orang miskin, ya dia berhati-hati karena takut kotor. Dia tidak menyentuh ini menyentuh itu karena kotor atau bau. Nah seperti itu. Nah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencintai dan dekat dengan mereka. Dan kita tahu konsekuensi cinta. Kita ini kalau cinta kepada orang tua kita cinta kepada istri kita cinta kepada anak kita, pasti rasa cinta kita kepada mereka menyebabkan kita untuk berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Kita akan berusaha menghilangkan kesusahan yang ada pada mereka, atau minimal kita akan berusaha meminimalkan kesusahan mereka. Ya, kalau ini kita insya Allah paham bagaimana rasa cinta kita kepada istri, anak, ataupun orang tua kita. Nah sekarang ketika Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mencintai orang-orang miskin, harusnya seperti itu sikap kita. Hendaklah kita ini berusaha membantu mereka, meringankan beban mereka. Ya, kita hendaklah berusaha menghilangkan kesusahan-kesusahan yang mendera mereka, atau minimal kita ini yaitu ya meminimalkan, menyedikitkan ya kesusahan yang ada pada mereka. Kalau kita ini betul-betul mencintai orang-orang miskin dengan apa yang kita miliki, ya apakah dengan ilmu kita, apakah dengan tenaga kita, atau dengan harta kita, hendaklah kita meringankan beban mereka. Hendaklah kita meminimalkan kesusahan kita, atau bahkan kita menghilangkan dan melonggarkan mereka dari berbagai macam kesusahan. Itu konsekuensi daripada cinta. Ya, berapa banyak orang-orang yang mengatakan cinta kepada orang-orang miskin, tapi dia tidak peduli dengan orang-orang miskin. Padahal boleh jadi orang-orang miskin itu berada di sekitarnya, ada di dalam jamaah kelompok pengajiannya, ya atau berada di di dalam lingkungannya dan seterusnya. Boleh jadi, tapi dia tidak peduli. Banyak orang-orang miskin yang terkapar sakit, tidak mendapatkan bantuan pengobatan. Banyak orang-orang miskin yaitu tergolek kelaparan karena sudah beberapa hari tidak mendapatkan asupan makanan. Ya, bahkan berapa banyak orang-orang miskin yang anak-anaknya putus sekolah ya karena tidak mampu untuk melanjutkan, walaupun gratis tapi tetap dalam beberapa hal membutuhkan biaya. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, kita banyak mengakui cinta kepada orang miskin, tetapi pada prakteknya dia tidak tahu apa itu cinta. Ya, kalau cinta kepada istri, dia paham semua kebutuhan istri dia akan penuhi. Dia tidak ingin istrinya sakit, dia tidak ingin istrinya kelaparan, dia tidak ingin istrinya begini-begini. Bahkan hal-hal yang sepele untuk istrinya dia akan berikan juga. Itu wajar ya, kalau kepada istri, kepada anak, kepada orang tua itu sesuatu yang wajar. Memang seperti itu harusnya. Tapi ketika kita kepada orang miskin, kita mengatakan cinta kepada mereka, ya sebagaimana diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah, tapi kita tidak peduli dengan kehidupan mereka. Rumah mereka reot, bocor sana bocor sini, bahkan ada tiang-tiang yang sudah retak, yang sudah kropos disanggah dengan yang lain, ya dan seterusnya. Ya, bahkan bilik-bilik mereka sudah bolong. Ya, anak-anak mereka juga makan seadanya, dan kita tidak peduli. Ya,
sudah tidak dapat perhatian ya dari katakanlah ya dari pemimpin, atau tidak mendapatkan perhatian ya dari pemangku jabatan, sudah begitu juga tidak mendapat perhatian dari kita yang mengaku sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sebab itu belajarlah kita untuk mencintai mereka, dan kita nggak usah malu untuk dekat dengan mereka. Karena Rasulullah juga begitu, suka duduk-duduk bersama orang-orang miskin, makan-makan bersama mereka, bersenda gurau dengan mereka, dan tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa gengsi Nabi kepada mereka. Ya, karena beliau tahu keutamaan orang-orang miskin. Bahkan di dalam sebuah riwayat ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala berkata Abu Sa'id ya Al-Khudri, kata beliau, ahibbul masakin, cintailah orang-orang miskin. Itu pesan sahabat Abu Sa'id. Ahibbu, cintailah al-masakin, orang-orang miskin. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata di dalam doanya. Apa doa beliau? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkan aku sebagai seorang miskin, wa amitni, dan wafatkan aku miskinan sebagai orang miskin, wahsyurni, dan kumpulkan aku fi zumrah, bersama golongan kelompok yaitu al-masakin, orang-orang miskin. Nah, itu Rasulullah doanya seperti itu. Ya, minta supaya dihidupkan dalam kondisi miskin, diwafatkan nanti dalam keadaan miskin, dan nanti kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Nah, dan kemiskinan itu bukan menjadi penyebab orang itu masuk neraka. Kemiskinan itu bukan menyebabkan orang jatuh kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Bukan. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, mal faqru akhsa ilaikum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Ya, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan ia berada pada kalian. Walakin ahsa ilaikum antub sato alaikum dunya. Tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian. Kalian yang memiliki pekerjaan yang menyibukkan, bahkan bukan hanya satu, ada banyak pekerjaan. Kemudian kalian memiliki harta yang melimpah. Ya, yaitu antub satu alaikum fatatanafasu fiha kama tanafasal ladzina min qablikum. Lalu kalian berlomba-lomba ketika dunia itu dibentangkan, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian dahulu berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka, yaitu orang-orang sebelum kalian. Jadi yang membinasakan kita itu bukan kefakiran, tetapi karena kita disibukkan dengan dunia. Lupa dengan beribadah kepada Allah, lupa kita dengan mempelajari dan mengamalkan yaitu perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kefakiran yang beliau khawatirkan. Bahkan boleh jadi dengan kefakiran orang semakin dekat dengan Allah. Dia senantiasa memohon, berdoa kepada Allah. Ya, mencari waktu-waktu luang untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta kebutuhannya, meminta keselamatan dan seterusnya. Itulah yang disebutkan ya di dalam banyak hadis. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman tentang bagaimana Rasulullah itu diperintahkan untuk senantiasa bersama mereka. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya al-ayah. Dan bersabarlah engkau, atau sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, menyeru, beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk senantiasa bersabar
bersama orang-orang yang suka berdoa, yang suka menyeru, yang suka memohon kepada Allah, baik di waktu pagi dan sore. Jadi Allah menyuruh Rasulullah untuk senantiasa berada ya bersama mereka. Ya. Jadi jangan diusir orang-orang miskin itu, jangan dihalau orang-orang miskin itu, tetapi peluklah, rangkulah, dan beradalah di sisi mereka. Nah, mereka itu berdoa, menyeru, beribadah kepada Allah itu di waktu pagi dan sore dalam rangka yuriduna, menginginkan wajah Allah atau ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kita bersabar mencari ridho Allah itu bersama mereka. Ya, di sini adalah orang-orang miskin. Ya, jangan kita keluar meninggalkan mereka, jangan kita menghindar dari mereka, jangan kita merasa jijik dari mereka. Karena bisa jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin ini doanya lebih dikabulkan daripada orang-orang kaya. Karena mereka tulus dalam berdoa. Nah, itulah ajaran dari Allah ya dalam ayat-ayatnya. Ya, agar kita perhatikan. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah merahmatiku dan juga merahmati kalian, marilah kita menjalankan sabda Nabi untuk senantiasa mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Janganlah kita ini merasa ya semua yang kita miliki ini adalah hasil usaha kita. Ya, bukan pemberian, titipan dari Allah. Jangan seperti itu. Atau jangan merasa kita ini adalah orang yang hebat. Ya, orang yang memiliki banyak kelebihan yang kita merasa tidak pantas untuk berada di antara orang-orang miskin. Jangan. Kita sama dengan mereka. Nanti ketika kita mati juga dibungkus dengan 3 helai kain. Ya, kain kafan. Kita juga akan dikuburkan di pekuburan ya kaum muslimin bersama ya orang-orang lain. Ya, kita juga ketika mati ya akan diurus oleh orang yang hidup sama seperti mereka juga. Tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang miskin. Ya, kita akan diperlakukan yang sama ya dengan mereka. Nah, maka sebab itu hendaklah kita perhatikan, hendaklah kita peduli ya kondisi orang-orang miskin itu dengan cara kita mempergauli mereka dengan baik, dengan cara kita rangkul mereka, dengan cara kita ini ya memperhatikan segala macam kebutuhan mereka. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini akan menjadikan kita dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita semoga mudah-mudahan bisa bersama nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan pencerahan ini, kajian ini, pembahasan singkat ini dapat memberikan faedah kepada kita, ya agar kita mulai ya tambah peduli kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dari kalangan orang-orang miskin, apakah di lingkungan kita atau di kerabat keluarga kita, atau di jamaah pengajian kita, atau orang-orang yang memang kita ya pantas, layak ya untuk kita perhatikan dan kita pedulikan. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan faedah khususnya untuk saya dan keluarga besar saya. Ya, demikian yang saya sampaikan dan diakhiri ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم